Jika kamu menerapkan sistem Rasulullah begini, percayalah kamu bakalan disayang banyak orang. Apa aja itu? Sebelumnya di-save dulu supaya kamu bisa tonton lagi video ini. Jangan lupa disebarin ke seluruh penjuru antero dunia ini. Karena apa? Karena potensi pahala jariyahnya itu besar banget, guysku. Wow, ini yang menjadi pertanyaan besar bagi banyak orang yang nanyain kepada Bang Mimin. Kenapa ya Bang Mimin semakin lama Lesti Kejora ini banyak yang ngefans sama dia, terus fanbase-nya semakin bertambah. Apakah cuma karena faktor dia itu seorang artis? No, salah besar kawan ya. Banyak artis yang juga terkenal, bahkan jauh lebih terkenal daripada Bunda Lesti Kejora, tapi fans base-nya masih jauh lebih sedikit dibandingkan fans base-nya Lesti Kejora. Karena ada faktor yang akan dibahas saat ini kawan ya. Kenapa Lesti Kejora ini semakin banyak yang sayang, semakin banyak yang selalu mensupport. Setiap dia mengeluarkan sebuah karya ujung-ujungnya trending dan trending. Nah, ini akan saya ungkap semuanya rahasianya buat teman-teman. Siapa tahu juga bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita ini juga bisa menjadi orang yang bisa dicintai oleh orang banyak ya. Akan kita bahas lebih lanjut kawan, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Alfrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini kawan di channel YouTube Albi dan Alfrin, tempatnya informasi mengenai Leslar. Apa kabar Lesti lovers, Leslar lovers seluruh dunia? Semoga selalu sehat, lancar segala urusannya, lancar rezekinya, dan juga semoga kita bisa menjadi manusia yang dicintai oleh orang banyak ya. Bagaimana rasanya ya kalau misalnya banyak yang sayang kepada kita, banyak yang cinta kepada kita, banyak yang mendukung kita ya. Meskipun mungkin kita adalah orang-orang biasa nih misalnya, bukan artis, bukan public figure, bukan seorang tokoh masyarakat atau apalah, intinya adalah rakyat biasa, tapi masih banyak yang sayang pada kita. Nah, ini yang menjadi harapan orang. Sebenarnya ada kuncinya ya. Kunci ini bisa diterapkan oleh siapapun, bukan cuma untuk seorang artis. Dan kebetulan memang yang menjadi panutan dan juga contoh yaitu Lesti Kejora. Karena semakin lama fans base-nya semakin banyak, yang sayang semakin banyak kawan. Oke, kita akan bahas lebih lanjut mengenai topik tersebut ya. Tapi sebelumnya kita simak dulu beberapa cidukan terbaru, video dan juga foto-foto terbaru dari keluarga Leslar ya. Coba kita simak. Ini kebetulan ada yang pertama dari Abang L dan juga Amina nih kalau gak keliru ya. Coba kita simak dulu. Ini berikut videonya nih. Si kakak di rumah gitu nggak? Lebih aktif lagi gitu. Mana dua lagi kan? Masya Allah. Oke, Bang lagi olahraga. Ringnya basket aja dibikin barbel sama Bang El tuh, keren banget tuh. Oke, ramai banget di rumahnya Leslar, banyak tamu ya, banyak para sahabat, banyak teman-temannya Bang El juga hadir di sana. Ini juga ada yang lain, coba kita simak ya. Boleh. Boleh sayang. Kenapa? Terima kasih. Enggak. Papa boleh ini enggak? Nggak boleh. Iya. Aku tak melahirkan. Aku di madu. Oke, tapi Bang El tahu ya kalau dia itu dikerjain. Ketika Amina minta izin boleh, boleh sayang. Kalau Bang El ketika minta izin boleh nggak boleh. Tapi Bang El nggak ngamuk ya, nggak marah. Justru dia itu ngerespon dengan sebuah candaan juga. Paham kalau papanya tuh suka jahilin dia kawan. Oke, kita langsung aja ya bahas untuk topik utama kita yaitu kenapa ya Lesti Kejora termasuk Rizky Bilar ini semakin lama banyak yang sayang dan mensupport dia. Ini salah satu contohnya ini ya, banyak para kalangan artis atau juga masyarakat yang lain gitu ya. Makin banyak yang sayang kepada Lesti Kejora, Rizky Bilar, bahkan juga Lesti Tivana Bilar. Nah, kebetulan ini ada sebuah video dari beberapa pakar yang menjelaskan soal itu ya. Oke, salah satu pakarnya, nah kita simak berikut videonya kawan ya. Jujur gue sangat salut, gue sangat mengagumi orang-orang yang kayaknya tuh gampang banget untuk connect ke sana kemari. Ke sana kemari tuh dikenal dan mengenal orang-orang, circle-nya banyak, teman-temannya tuh ada di sana di sini, yang somehow menandakan kalau dia itu emang disukai, digemari dan disayang sama banyak orang gitu loh. Karena jujur emang gak semua orang itu bisa yang namanya memaster social skill. Gak semua orang juga itu bisa genuinely bikin orang-orang ngerasa nyaman di sekitar dia. Lain cerita sama orang-orang yang kesannya tuh circle-nya banyak padahal aslinya kutu loncat. Itu bisa dibilang adalah salah satu red flag atau bahkan X lah ya menurut gue terhadap
terhadap seseorang yang gonta-ganti circle. Contohnya aja nih, misalkan di bulan ini dia circle-nya sama ini nih, dia mainnya sama geng-geng ini. Udah gitu nanti bulan depannya dia udah nggak main sama geng yang lamanya ini, tapi dia ada geng baru. Dan bulan depannya seterusnya begitu lagi, cycle-nya begitu terus. Dan itu kan got me question like what happened to the previous circle. Ini antara mereka yang problematic atau lo nih yang problematic. Karena kalau emang orangnya genuine, orangnya baik, orangnya digemari lah ya sama orang-orang banyak, itu mereka akan lebih menambah circle, bukannya malah ada circle ini udah gitu putus, udah gitu ganti circle yang lain kayak kutu loncat. It's more like not finding new friends, not finding new circle, tapi lebih ke finding new victim, finding new people untuk dipansosin atau untuk dimanfaatin, let's say. Dan setelah dia udah dapat apa yang dia mau, apa yang dia butuhkan, ya udah dia tinggalin circle itu, atau bahkan circle itu yang ninggalin dia karena dia problematik, karena ketahuan busuk-busuk. Nah itulah ya, salah satu pakar yang menjelaskan kenapa Lesti Kejora ini semakin banyak yang sayang kepada dia. Bukan cuma dari kalangan biasa ya, warga-warga biasa, tapi dari para kalangan artis, terus tokoh-tokoh publik ya, public figure seperti mereka nih. Betul sih kata Mbak di sebelah saya ini kawan, salah satu faktor penyebab kenapa Lesti Kejora ini semakin banyak yang sayang, semakin banyak yang dekat dengan dia gitu ya, karena dia itu nggak suka gonta-ganti circle. Ya, jadi ada beberapa artis gitu ya, untuk bulan pertama nih circle-nya bersama dengan orang A, B, C, D. Nah, untuk bulan kedua ganti lagi bersama dengan orang E, F, G, H, I. Nah, bulan ketiga mungkin ganti lagi kawan. Jadi banyak circle-nya, tapi gonta-ganti kayak gitu juga gak bagus kawan. Nah, beda halnya dengan Lesti Kejora. Jadi dia itu terus mempertahankan dan terus menjalin hubungan dengan baik dengan circle atau sahabat-sahabatnya yang dari dulu hingga sekarang selalu menemani Lesti Kejora. Jadi semakin dipererat hubungan tersebut, bukan malah ditambah gonta-ganti terus gitu ya. Memperbanyak teman, memperbanyak relasi sih baik. Tapi kalau misalnya yang sebelumnya ditendang ganti baru, ditendang ganti baru, gak ada masalah diganti gitu ya, nggak ada masalah, malah musuhan. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang justru akan membuat citra dari seorang akan menjadi buruk di mata masyarakat, kawan. Seolah-olah orang tersebut milih-milih gitu ya. Sedangkan Lesti Kejora nggak humble kepada siapapun. Jangankan kepada orang-orang artis seperti foto bersama Lesti Kejora di samping saya, kepada orang-orang biasa pun ya, kepada seorang fans, penggemar. Nah, itu Lesti Kejora Masya Allah, gak perlu diragukan lagi humble-nya, kawan. Oke, kita akan bahas lebih lanjut untuk next ya. Ada salah satu pakar lagi yang menjelaskan soal ini. Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Afrin. Oke, lanjut ya. Ini ada sebuah video yang terakhir dari salah satu pakar yang menjelaskan mengenai ini. Jika kamu menerapkan sistem Rasulullah begini, percayalah kamu bakalan disayang banyak orang. Apa aja itu? Sebelumnya di-save dulu supaya kamu bisa tonton lagi video ini. Jangan lupa disebarin ke seluruh penjuru antero dunia ini. Karena apa? Karena potensi pahala jariahnya itu besar banget, guys. Oh, jangan lupa di-share ya, biar kalian dapat pahala jariah, kawan. Potensinya besar banget nih. Yang pertama, jika Nabi sedang berbicara, beliau terkenal dengan diamnya. Beliau hanya akan berbicara yang penting dan proporsional. Penjelasannya sangat logis dan artikulasinya sangat jelas. Yang kedua, jika Rasulullah diajak berbicara, yang pertama beliau bukan hanya menolehkan kepalanya, tapi beliau menghadapkan seluruh tubuh kepada lawan bicaranya sebagai tanda beliau sedang mendengarkan dengan penuh perhatian. Oke. Yang ketiga, jika Nabi sedang mendengarkan, Rasulullah tidak akan memotong pembicaraan dan membiarkan lawan bicaranya menyelesaikan seluruh kalimat yang ingin dikatakan. Jika Rasul menunjuk seseorang, beliau tidak menggunakan satu jari gini untuk menunjuk tuh, enggak. Beliau mengarahkan seluruh tangannya agar tidak terkesan sedang menyalahkan orang. Jadi begini, gitu. Gitu. Adab berteman ala Rasulullah tidak menyusahkan dan tidak membuat susah ataupun beban. Yang kedua, hutang wajib dibayar. Kalau kamu nggak bisa good looking, jadilah good attitude. Cantik di mata manusia itu biasa, cantik di mata Allah baru luar biasa. Kebanyakan kalau hutang di zaman sekarang tuh yang galak itu adalah yang hutang gitu. Oke, nah itu dia kawan beberapa tips ya buat kita agar kita ini bisa menjadi orang dicintai oleh orang banyak, disayang oleh orang banyak, banyak circle atau relasi yang mau mendekat kepada kita ya, seperti yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Dan salah satu pakar di samping saya yang sudah menjelaskan dari tata cara kita berbicara ya, terus dari tata cara kita ini menyimak orang yang sedang berbicara dengan kita, itu ternyata ada anjuran-anjurannya yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, seperti memperhatikan dengan baik, menatap matanya gitu ya,
ya, ketika ada orang yang berbicara dengan kita, terus tidak memotong pembicaraan. Itu adalah cara-cara yang simple dan sederhana yang ternyata juga memberikan sebuah dampak yang sangat besar sekali agar kita bisa menjadi orang yang memiliki relasi yang banyak, banyak yang sayang kepada kita ya. Oke, itulah informasi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua ya. Silakan Anda bisa memberikan saran dan juga komentar terbaik Anda di sini di kolom komentar. Anda bisa bantu share sebanyak-banyaknya. Sekali lagi, jika Anda share ini berarti Anda memiliki sebuah amal jariah yang sangat besar sekali. Karena ini adalah sebuah sunnah juga yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu memperkerjakan atau memperlakukan sebuah amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah ya, sunnah dari Rasulullah agar kita bisa dicintai oleh orang banyak. Oke, jangan lupa ya share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye semua.